Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda juga mungkin bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, untuk kali ini kita akan bahas satu topik ya, tentang bahasa roh sebagai tanda bagi orang tidak beriman. Itu bisa kita temukan di 1 Korintus 14 ayat ke-22. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, maksudnya apa? Nah, di zaman sekarang, bahasa roh itu menjadi satu perdebatan ya. Ada yang percaya bahasa roh masih ada, itu adalah dari kuasa Roh Kudus. Ada yang mungkin ragu-ragu, tidak berani menilai apakah ini datang dari Roh Kudus atau tidak. Ada juga yang ekstrim menentang bahasa roh. Bahkan ada yang mengatakan bahasa roh ini, ada yang bilang kerasukan, ada yang bilang gila atau apapun. Ada sebagian orang yang benar-benar menentang, frontal menentang apa itu bahasa roh. Nah, kita lihat apa kata Alkitab. Kalau kita buka di 1 Korintus 14 ayat 21, kita mulai dulu ya. 1 Korintus 14 ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa asing dan oleh mulut orang-orang asing. Ya, mulut orang-orang asing ini apa? Ini adalah orang-orang yang mempunyai lidah lain. Ya, with men of other tongue, mempunyai lidah lain. Nah, apa yang lanjutannya? Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, kita akan tahu siapakah yang dimaksud dengan aku ini. Aku akan berbicara, siapakah yang dimaksud dengan aku ini? Kalau kita baca baik-baik Alkitab di sini ya, ayat ini ya, kita akan mudah menemukan yang dimaksud dengan aku ini adalah Tuhan. Jadi di ayat ini kita baca pelan-pelan ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Aku akan berbicara ini adalah Tuhan yang akan berbicara melalui orang-orang yang berbahasa lain. Oke ya, Tuhan yang berbicara. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan sudah dikatakan oleh Tuhan, ketika Tuhan berbicara melalui orang-orang yang berbahasa asing, orang-orang tidak mau mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, artinya ketika seseorang berbicara dengan bahasa roh, sesungguhnya itu bukan dari diri orang tersebut, tetapi itu berasal dari kuat kuasa Roh Kudus di dalam diri orang tersebut. Sehingga dikatakan, Tuhanlah yang berbicara kepada bangsa ini. Nah, maka dilanjutnya ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ya, catat ya, bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Untuk orang yang tidak beriman ya. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, maksudnya apa? Kok kalimatnya sepertinya nggak jelimet sekali ya? Kita akan bahas pelan-pelan ya, tetapi sudah dijelaskan di ayat berikutnya. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Catat ya, orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Mengatakan bahwa kamu gila menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang tidak beriman ini ya dia tidak percaya kepada orang yang berbahasa roh. Maka dikatakan bahasa roh menjadi tanda bagi orang tidak beriman. Jadi jika seseorang tidak percaya dengan bahasa roh, itu adalah tanda dia tidak beriman. Siapapun dia. Nah, tetapi maksudnya apa jika dikatakan bahasa roh bukan tanda bagi orang beriman?
Karena bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Ini ada di 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena bahasa roh tidak dapat dimengerti oleh manusia, oleh yang mengucapkan dan yang mendengarkan, maka meskipun kita percaya nih, saya percaya sama seseorang yang berbahasa roh, itu datang dari kuasa Roh Kudus. Tetapi karena saya tidak mengerti bahasanya, saya tidak bisa menangkap pesannya, bagaimana saya bisa menunjukkan iman saya? Karena iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus mendengar perkataan yang mudah dimengerti oleh akal kita. Kalau kita sudah mendengar perkataan yang bisa dimengerti dengan akal kita, lalu perkataan itu tumbuh dalam hati kita, dan itu baru kita bisa mengatakan perkataan itu timbul menjadi iman, kita percaya gitu. Jadi ketika seseorang mengatakan dia percaya tentang bahasa roh, itu tidak menunjukkan dia orang beriman. Tetapi ketika dia tidak percaya, jelas-jelas dia mengatakan tidak percaya, entah dia mengatakan itu kesurupan, entah mengatakan dia itu gila, ketika dia tidak percaya, itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang tidak beriman. Tapi digarisbawahi, bahasa roh yang datang dari Tuhan, yang datang dari Roh Kudus. Jika bukan dari bahasa roh yang abal-abal, ya. Jadi saya tidak berbicara tentang bahasa roh yang abal-abal, karena kita harus berhati-hati. Ada juga bahasa roh yang tidak datang dari Tuhan. Ya, oke, tapi kita nggak bahas tentang itu ya. Biasanya yang datang dari Tuhan itu membawa kesadaran. Tidak akan bisa bikin orang rebah, jatuh, kejang-kejang, pingsan. Tidak, karena bahasa roh itu sadar. Seperti kita lihat di Alkitab, di kisah para rasul dan peristiwa murid-murid ketika menerima Roh Kudus, mereka masih sadar. Tidak rebah, tidak jatuh, tidak kejang-kejang, tidak pingsan. Tetapi kalau semua orang bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Nah, di sini perkataan tentang nubuat. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, supaya fair, kita mesti bahas juga tentang nubuat, supaya kita bisa mengerti konteksnya. Nah, kalau seseorang berkata-kata dengan nubuat, nubuat itu adalah seseorang dengan kuasa Roh Kudus, dia bisa berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Karena tujuan nubuat untuk membangun jemaat. Ya, seperti kita buka di 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat. Ya, jadi nubuat itu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, ketika seseorang menggunakan bernubuat, dia berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti oleh akal manusia. Ketika orang yang mendengarkan, dia bisa tergugah hatinya. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya menjadi nyata dan dia akan percaya. Dia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi ketika orang mendengar nubuat, dia mendengar perkataan nubuat, lalu mendengar firman Tuhan, hatinya percaya, menjadi beriman. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dia percaya, dia beriman, itulah tandanya dia orang beriman. Makanya nubuat adalah tanda untuk orang yang beriman. Tetapi kenapa dikatakan nubuat bukan tanda bagi orang tidak beriman? Mengapa demikian? Karena Alkitab juga mengajarkan kepada kita, Ulangan 18 ayat 20, supaya kita sebagai umat Tuhan tidak cepat-cepat percaya sama orang mengatakan nubuat ini, nubuat itu. Kita harus menguji dulu. Seperti Ulangan 18 ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berani berkata orang yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus dihukum mati. Jika kiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ya,
Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Artinya, jika seseorang ngaku-ngaku mendapat nubuat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan tidak harus cepat-cepat percaya gitu, tidak harus segera percaya gitu. Kita bisa menguji dulu, benar gak nubuat ini datang dari Tuhan atau tidak. Jika nubuat datang dari Tuhan, maka perkataan itu akan benar-benar terjadian gitu. Nah, kalau jangan kejadian, ya itu bukan datang dari Tuhan. Walaupun kita juga berusaha hati-hati, kejadian benar-benar nubuatnya jadi kenyataan atau cuma kebetulan, kita harus berhati-hati. Artinya, nubuat itu tidak lantas, ketika kita mendengar nubuat, tidak lantas kita harus segera cepat-cepat percaya. Nggak apa-apa gitu, kita boleh menunggu dulu, benar nggak ini nubuat datang dari Tuhan. Karena kita harus berhati-hati. Di zaman akhir ini banyak nabi-nabi palsu, ngaku-ngaku dapat nubuat Tuhan, padahal itu adalah rekaan hatinya sendiri. Nah, kembali lagi ke 1 Korintus 14 ya. Ayat ke tadi 21 ya. Ayat 22 tadi ya. Nah, jadi jelas ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Kenapa? Kenapa bahasa roh itu menjadi tanda bagi orang yang tidak beriman? Karena kembali lagi ke ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Nah, ketika orang tidak beriman diperhadapkan dengan kumpulan orang-orang berbahasa roh, mereka menganggap itu seperti orang gila, orang mabuk anggur, atau orang kesurupan yang berbicaranya nggak jelas, dan mereka nggak percaya. Padahal perkataan itu datang oleh kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Tuhan. Dan mereka nggak bisa melihat itu. Mereka tidak mau percaya kalau bahasa roh berasal dari Tuhan. Maka itulah menjadi tanda bagi mereka, adalah tanda bagi orang tidak beriman. Nah, bagaimana kalau dia seorang pendeta, dia seorang ahli teologi, tapi dia tidak percaya bahasa roh? Ya, kembali lagi kita ke Alkitab. Apa yang Alkitab sudah nyatakan, jika seseorang tidak percaya ketika mendengarkan pemberitaan dari ketika mendengarkan bahasa roh yang datang dari Tuhan, ya itulah tandanya dia adalah orang yang tidak beriman. Nah, bahkan kembali lagi ya ke ayat 21 ini. Ayat ini dikutip. Kenapa Rasul Paulus mengutip ayat ini? Karena ayat ini adalah kutipan dari ayat Perjanjian Lama. Artinya apa? Rasul Paulus sudah kasih tahu, ayat ini sudah ada loh dari Perjanjian Lama. Nah, kita buka ya ke Yesaya 28. Kita mulai dari ayat 9 ya. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan baru cerai susu. Nah, ini menggambarkan satu kondisi, satu frasa kondisi di mana umat Tuhan mengalami kebingungan. Siapa nih yang mau mengajar kita nih? Kita seperti anak yang baru cerai susu gitu. Jadi masih labil gitu. Umat Tuhan seperti labil. Ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi kebimbangan umat Tuhan. Kepada siapa kita harus ikutin nih? Nah, di sini dikatakan jelas, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi Tuhan akan memakai orang-orang yang berbahasa lidah untuk berbicara kepada umat Tuhan. Nah, Dia yang berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi melalui tanda orang-orang yang bisa berbahasa lidah, Tuhan ingin menunjukkan inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan, inilah gereja yang kamu cari, inilah gereja sejati. Tetapi orang tidak mau mendengarkan. Maka
Mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, tambah begini, nah tambah begitu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Nah, ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kalau perkataan ini sudah ditulis di perjanjian lama. Jadi gak ada alasan bagi orang Yahudi untuk gak percaya. Karena para rasul bisa berbahasa lidah. Di zaman para rasul, ketika Tuhan curahkan Roh Kudus ke tengah-tengah jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, zaman para rasul, di mana para rasul bisa berbahasa roh, para murid-murid, para jemaat gereja awal bisa berbahasa roh, itu menjadi nyata di tengah-tengah umat Yahudi. Dan bangsa umat agama Yahudi nggak punya alasan untuk menolak para rasul dan gereja mula-mula, karena itu sudah tertulis dalam kitab perjanjian lama, kalau Tuhan akan berbicara melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan berlidah asing ini. Jadi nggak ada dalil lagi untuk mempertanyakan tentang bahasa roh ini. Tetapi lucunya itu umat Yahudi, mereka sudah pegang kitab suci perjanjian lama, mereka masih menolak bahasa roh. Umat Kristen lebih lucu lagi zaman sekarang. Mereka sudah pegang kitab suci perjanjian lama, pegang kitab suci perjanjian baru, tetapi ketika mendengar bahasa roh, bahasa lidah, umat Kristen masih menolak. Mereka masih katakan gila, mabuk anggur, atau bilang kesurupan. Tapi mereka tidak mau cari tahu. Mereka tidak mau meneliti. Benar gak ini bahasa roh datang dari Tuhan atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu? Kalau itu datang dari kuat kuasa Roh Kudus, gereja itu disertai oleh Roh Kudus, maka gereja itu mengajarkan pengajaran firman Tuhan yang murni. Karena Roh Kudus itu membimbing umat ke dalam seluruh kebenaran. Kembali lagi, ujilah kebenaran ajarannya. Nah, semoga dari video singkat ini bisa mengajarkan kita apa artinya bahasa roh menjadi tanda bagi orang tidak beriman. Bagi teman-teman yang mungkin masih debatable, masih tidak percaya, ya silakan, boleh di forward video ini, boleh dibantah video ini, silakan. Semoga kita bisa saling sama-sama belajar. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin.